Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Aryana. Kembali pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang akuntansi, khususnya akuntansi pengantar, di mana untuk tutorial pertama kali ini saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi persamaan dasar akuntansi. Mengapa perlu kita belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Artinya, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam siklus akuntansi seperti jurnal, laporan, dan lain-lain sebagainya, perlu penting sekali kita mempelajari dulu dasar-dasar akuntansi atau dasar persamaan akuntansinya. Oke, nah dalam pengertiannya, persamaan dasar akuntansi itu menggambarkan tentang pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta, aset, dengan sumber dananya. Artinya, dalam persamaan akuntansi, kita harus mengetahui posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau asetnya dengan sumber dananya. Oke, sebagai contoh misalkan kita akan mendirikan suatu perusahaan yang baru, tentu kita harus mengetahui perusahaan itu punya apa-apa saja, lalu sumber dananya dari mana. Sebagai contoh misalkan ada modal awal atau kas sebesar 100 juta, lalu hal ini misalkan berupa kas 100 juta, lalu sumber dananya dari mana? Sumber dananya dari pemilik perusahaan sebesar 100 juta. Jadi kita sudah mengetahui bahwa ada modal awal berupa kas 100 juta rupiah, sumber dananya dari pemilik perusahaan. Lalu selanjutnya misalkan perusahaan membeli kendaraan, aset berupa kendaraan senilai 200 juta rupiah. Nah, sumber dananya dari pembelian ini dari mana? Yang pertama, dari pemilik perusahaan sebesar 50 juta dan dari dealer utang ke dealer sebesar 200 juta. Artinya, teman-teman, ini pembelian kendaraan dilakukan dengan dua cara. Pembeli membeli secara kredit maupun juga dibayar secara tunai. Artinya, dari harga 250 juta ini, perusahaan membayar uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Ini dari pemilik perusahaan. Sedangkan 200 jutanya adalah utang ke dealer. Artinya perusahaan mempunyai utang ke dealer sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, perusahaan membeli peralatan sebesar 10 juta rupiah. Misalkan satu unit komputer sebesar 10 juta rupiah. Ini utang ke toko mawar. Artinya sumber dananya dari toko mawar. Artinya ini perusahaan kembali berhutang kepada toko mawar senilai sebesar 10 juta rupiah. Jadi teman-teman, contoh perusahaan ini harus kita tahu asetnya dari mana dan sumbernya dananya dari mana. Nah teman-teman, kalau kita jumlahkan ini 100 juta tambah 10 juta tambah 10 juta sama dengan 360 juta. Nah, di sini juga sama dengan 360 juta rupiah. Artinya apa? Antara aset dan kewajiban dan ekuitasnya harus sama. Jadi, modal awal berupa kas dan kendaraan dan peralatan ini disebut dengan harta atau aset perusahaan. Lalu 100 juta dari uang tunai pemilik perusahaan dan dari pembelian sebesar 50 juta ini disebut dengan modal atau ekuitas. Nah, teman-teman, pada dasarnya semua uang dari pemilik perusahaan itu disebut modal atau ekuitas. Selanjutnya, hutang ke dealer dan ke toko mawar ini disebut dengan hutang atau kewajiban. Hutang ini akan dibayarkan pada waktu-waktu tertentu.
Oke, nah teman-teman, setelah kita melihat dari contoh di atas tadi, maka dapat kita rumuskan, rumus dasar akuntansi adalah harta sama dengan hutang tambah modal, atau aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Harta disebut dengan aset, hutang disebut dengan kewajiban, dan modal disebut dengan ekuitas. Aset juga disebut sebagai aktiva dan kewajiban tambah ekuitas disebut dengan pasifa. Nah, teman-teman, di sini kalau kita melihat rumus dasar akuntansi ini, harta sama dengan hutang tambah modal. Artinya, jika hartanya senilai 10 juta rupiah, maka hutang tambah modal harus senilai juga sebesar 10 juta. Artinya, pada posisi harta harus sama jumlahnya hutang tambah modal. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah harta, aset, atau aktiva. Apa sih harta atau aset itu? Harta adalah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya misalkan peralatan seperti komputer, meja, lalu ada mobil, lalu ada bangunan. Selanjutnya, harta atau aset itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aset lancar, dan yang kedua aset tetap, dan yang ketiga aset tak berwujud. Aset lancar adalah harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Nah, teman-teman, semua harta yang dimiliki oleh perusahaan yang masa manfaatnya atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun, maka disebut dengan aset lancar. Contohnya misalkan uang tunai. Selanjutnya adalah aset tetap. Aset tetap adalah kebalikan daripada aset lancar. Aset tetap adalah harta yang tidak habis pakai atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Misalkan gedung dan bangunan, atau komputer, peralatan, laptop, dan lain sebagainya. Intinya, masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Lalu yang ketiga adalah aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah harta non-moneter yang tanpa wujud fisik. Contohnya misalkan hak cipta disebut juga sebagai aset tak berwujud. Nah, teman-teman, di sini dapat kita bedakan mana aset lancar, mana aset tetap, dan mana aset tak berwujud. Intinya teman-teman, bahwa aset lancar itu yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Misalkan kayak contoh persediaan uang tunai, piutang itu kurang dari 1 tahun. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke akun-akun aktiva. Nah, akun-akun aktiva apa-apa saja sih? Yang pertama adalah kas. Apa sih yang dimaksud dengan kas? Kas atau uang tunai artinya tunai atau dibayar secara langsung tanpa berutang. Namun, kas juga memiliki arti yang lebih luas lagi dalam akuntansi. Dalam akuntansi, kas merupakan salah satu kelompok aset yang sifatnya paling liquid. Nah, teman-teman, kas ini biasanya ada di setiap perusahaan. Artinya, di setiap perusahaan itu pasti mempunyai kas. Lalu juga ada misalkan kas di bank. Artinya setiap perusahaan itu akun kas selalu pasti ada. Lalu yang kedua adalah piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang atau jasa. Nah, teman-teman, piutang ini kebalikan daripada hutang. Piutang itu biasa muncul akibat dari penjualan barang atau jasa. Misalkan contohnya kita menjual barang kepada konsumen, namun konsumen itu belum membayar secara tunai. Artinya kita punya piutang kepada konsumen. Selanjutnya persediaan. Nah, persediaan ini adalah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam proses operasi bisnis normal, atau barang yang digunakan atau dikonsumsi
dalam membuat barang yang akan dijual. Contoh misalkan di suatu perusahaan itu persediaannya bisa berupa kertas, spidol, itu biasa disebut juga dengan persediaan. Selanjutnya, beban atau sewa dibayar di muka. Beban atau sewa dibayar di muka adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang akan kita gunakan. Nah, beban sewa dibayar di muka ini, contoh misalkan kita mau menyewa sebuah gedung untuk kegiatan usaha kita, namun pada awal perjanjian, pada awal kita menempati, kita sudah membayar misalkan selama 5 tahun. Nah, itu bisa dianggap sebagai sewa dibayar di muka. Artinya kita belum menggunakan, namun kita sudah menggunakan uang tunai untuk melakukan sewa. Selanjutnya adalah perlengkapan. Perlengkapan dalam dunia akuntansi merupakan barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan yang bersifat habis dipakai atau bisa juga dipakai berulang kali. Nah, contoh tadi seperti saya katakan bahwa perlengkapan itu bisa juga berupa barang-barang yang habis pakai, misalkan seperti kertas atau cartridge atau tinta yang artinya tidak sekali pakai namun bisa dipakai. Intinya masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Nah, lalu selanjutnya adalah peralatan. Nah, peralatan ini berbeda dengan perlengkapan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perlengkapan ini masuk ke dalam aset lancar, sedangkan peralatan masuk ke dalam aset tetap. Peralatan adalah barang-barang atau tempat digunakan perusahaan untuk mendukung pekerjaan. Peralatan itu biasanya umurnya lebih lama atau tahan lama jika dibandingkan dengan perlengkapan. Misalkan tadi komputer biasa manfaatnya atau biasa umur ekonominya selama 4 tahun. Meja, kursi masuk dalam kelompok peralatan. Selanjutnya gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan ini adalah gedung atau bangunan yang dimiliki perusahaan yang dimaksudkan untuk menjalankan roda bisnis perusahaan. Artinya gedung dan bangunan, jikalau perusahaan mempunyai gedung atau tidak menyewa, maka tentu mempunyai aset yang namanya gedung. Biasanya perusahaan yang menyewa, maka asetnya tidak ada yang berupa gedung dan bangunan karena hanya sifatnya sewa. Selanjutnya tanah. Tanah merupakan aktivitas tetap berwujud yang dalam kondisi siap pakai atau bisa disempurnakan terlebih dahulu sampai siap pakai dalam mendukung operasional. Biasanya ketika kita akan membangun gedung, biasanya pasti juga ada tanahnya. Artinya tanah yang dimiliki tempat berdirinya gedung tersebut masuk ke dalam aset perusahaan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang utang atau kewajiban atau liabilitas. Nah, apa sih utang itu? Utang atau kewajiban merupakan hutang perusahaan kepada pihak lain akibat kejadian transaksi di masa lampau yang harus dibayar dan tentu juga harus dilunasi. Hutang terbagi dalam 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok hutang lancar dan yang kedua ada kelompok hutang jangka panjang. Yang pertama, hutang lancar adalah hutang atau kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Nah, yang mana sih hutang lancar? Misalkan teman-teman kita membeli atau melakukan fotokopi di tempat fotokopi, lalu kita saat itu belum membayar, tentu hutang itu akan dibayar kurang dari 1 tahun. Contoh misalkan hutang usaha, lalu pendapatan diterima di muka, lalu beban yang masih harus dibayar, dan wesel bayar. Nah teman-teman, hutang usaha adalah kewajiban yang harus segera dibayarkan dalam jangka waktu singkat muncul akibat dari transaksi non tunai. Tadi seperti saya jelaskan dari sebelumnya bahwa ketika kita melakukan hutang yang sifatnya jangka pendek maka disebut dengan hutang usaha. Lalu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka biasa juga disebut dengan
prepaid income. Artinya pendapatan ini terjadi karena adanya pembayaran dari konsumen namun jasanya belum diberikan oleh perusahaan. Misalkan contoh, kita mempunyai perusahaan atau jasa konveksi jahit, lalu datang konsumen untuk menggunakan jasa kita, namun barangnya belum jadi, tapi si konsumen sudah memberikan jasanya atau uang jasanya kepada kita, pada perusahaan yang kita punya. Artinya kita sudah belum menyelesaikan pekerjaan, namun kita sudah menerima uang dari konsumen. Itu yang disebut dengan pendapatan diterima di muka. Lalu yang selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain atau jasa-jasa yang dilakukan oleh pihak lain demi kepentingan perusahaan. Contoh misalkan gaji perusahaan. Misalkan gaji perusahaan bulan Januari, namun sampai bulan 2, namun sampai dengan bulan sekarang bulan Februari belum dibayarkan, maka tetap kita harus mencatat sebagai beban dibayar di muka. Artinya sudah menjadi beban namun belum kita bayarkan. Artinya perusahaan berutang kepada karyawan karena gajinya belum dibayar. Lalu ada wesel bayar. Nah teman-teman, wesel bayar itu adalah suatu janji tertulis tanpa syarat yang ditandatangani oleh seseorang untuk membayar sejumlah uang tertentu. Artinya kapan saja, kapan bisa dalam jangka tertentu bisa kita bayarkan. Selanjutnya adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Kalau utang lancar tadi adalah utang atau kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun, maka utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah hutang bank. Hutang bank itu apa sih? Hutang bank itu adalah hutang yang timbul akibat adanya pinjaman yang diberikan oleh bank kepada perusahaan. Hutang tersebut akan dibayarkan pada masa tertentu sesuai dengan ketentuan dari pihak bank. Selanjutnya adalah hutang hipotek. Hutang hipotek itu merupakan hutang jangka panjang yang diperoleh dari suatu bank. Hutang hipotek juga itu dapat didapat dengan jaminan berupa harta-harta tidak bergerak, misalkan tanah, gedung, mesin, dan lain-lain. Nah, sekarang apa itu modal? Modal itu adalah ekuitas hak pemilik perusahaan atas kekayaan aset perusahaan. Akun-akun yang mempengaruhi, sekarang kita akan menjelaskan tentang akun-akun yang mempengaruhi modal dan ekuitas. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang aset, lalu kita sudah membahas tentang kewajiban. Sekarang kita membahas tentang apa sih itu modal. Nah, akun-akun yang mempengaruhi modal atau ekuitas. Tentu modal ini akan bertambah dan juga akan berkurang. Yang pertama adalah pendapatan. Peningkatan akun pendapatan akan menambah modal. Peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang jasa atau jasa atau kepada konsumen. Penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Artinya ketika kita melakukan penjualan kepada konsumen tentu akan menambah modal. Lalu yang kedua, beban. Nah, beban ini akan mengurangi modal. Artinya, aset atau jasa. Beban itu adalah aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Yang ketiga adalah prepay. Jadi, saya ulangi, prepay. Prepay itu adalah pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Nah, ini juga prepay ini akan mengurangi modal. Pemilik. Nah, prepay pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Artinya semua pengambilan pemilik perusahaan
dari uang perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadinya, maka itu disebut dengan prepaid. Misalkan contoh, pemilik perusahaan mengambil uang tunai kepada perusahaan, lalu digunakan untuk membeli laptop untuk keperluan pribadinya, maka itu disebut dengan prepaid. Namun jika pemilik perusahaan mengambil uang pribadi dengan membeli laptop untuk kepentingan perusahaan, maka itu masuk dalam kelompok beban, bukan prepaid. Kata kuncinya adalah pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka disebut dengan prepaid. Nah, sekarang selanjutnya kita akan masuk ke pengelompokan akun. Pengelompokan akun terbagi dalam dua akun. Yang pertama ada yang disebut dengan akun nominal, dan yang selanjutnya ada juga disebut dengan akun real. Akun nominal adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi akun-akun yang ada dalam aset, yang ada dalam kewajiban seperti tadi, misalkan kas, lalu piutang, persediaan, perlengkapan, peralatan, itu masuk dalam kelompok aset, maka itu disebut dengan akun nominal. Lalu misalkan kewajiban, ada hutang jangka panjang, ada hutang jangka pendek, itu disebut dengan juga akun nominal. Lalu ekuitas, modal pemilik perusahaan, itu disebut dengan akun nominal. Jadi semua akun yang terdapat pada aset dan kewajiban dan ekuitas ini itu disebut dengan akun nominal. Nah, selanjutnya akun real. Akun real itu ada dua. Yang pertama ada akun-akun yang ada pada pendapatan. Lalu yang kedua adalah beban. Contoh misalkan pendapatan jasa, maka masuk disebut dengan akun real. Beban gaji, beban bunga, beban perlengkapan, semua beban itu masuk dalam kelompok akun real. Nah, teman-teman, biasanya akun nominal ini dicatat dalam neraca. Makanya juga kadang-kadang akun nominal ini disebut dengan akun neraca. Jadi, semua akun-akun yang ada pada aset, kewajiban, dan ekuitas itu dicatat ke dalam neraca. Selanjutnya, akun real biasa juga disebut dengan akun laba rugi, karena semua pendapatan dan beban ini dicatat ke dalam laporan laba rugi. Nah, oke teman-teman, itulah pembahasan kita tentang persamaan dasar akuntansi. Insya Allah selanjutnya kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Sekian dan terima kasih. Semoga materi ini atau tutorial ini dapat bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe serta dibagikan agar video ini dapat bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.